Shalom saudara-saudariku. Bisa menjadi seorang pengikut Yesus Kristus adalah sebuah anugerah yang sangat istimewa. Tidak ada anugerah atau tidak ada hadiah atau tidak ada satu hal yang paling penting di dunia ini, yang paling hebat di dunia ini, selain bisa menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Mengapa saudara-saudariku? Sebab hal menjadi pengikut Yesus Kristus itu sama sekali bukan hasil dari usaha manusia. Bukan hasil dari kehendak manusia atau keinginan manusia. Siapa yang mengatakannya? Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 dan ayat 65. Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus mengatakan, gak ada orang yang bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa, yaitu Allahnya Yesus. Jadi hal mengikut Yesus itu bukan kehendak Yesus secara pribadi. Yesus sendiri tidak bisa menginginkan orang si A, si B, si C untuk menjadi pengikutnya jika bukan atas kehendak Bapanya. Berulang kali dalam Injil Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri jika bukan karena Bapa. Demikian juga saudara-saudariku, perihal orang menjadi pengikut Yesus Kristus. Ini sama sekali bukan usaha manusia. Jelas salah atau tidak alkitabiah jika ada orang yang mengaku sebagai penginjil atau mengaku sebagai pendeta, pengabar Injil, kemudian mengatakan bahwa saya sudah berhasil menobatkan banyak orang menjadi pengikut Kristus. Saya sudah berhasil membaptis sekian orang untuk menjadi pengikut Kristus. Saya sudah berhasil mengabarkan Injil dan menjadikan banyak orang menjadi pengikut Kristus. Itu sesat, saudara-saudariku. Tidak ada manusia yang bisa menjadikan manusia lain menjadi pengikut Kristus jika bukan atas kehendak Bapa. Injil Yohanes ayat 44 tegas mengatakan, tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku, kata Yesus, jika tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi ini syarat utama orang bisa datang kepada Yesus. Syarat utama orang bisa menjadi pengikut Kristus adalah ditarik langsung oleh Bapa yang mengutus Yesus. Ini soal kuasa Allah, saudara-saudari. Menjadi pengikut Kristus adalah perihal kuasa Allah Bapa, bukan kuasa manusia. Di dalam Injil Matius 22 ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan tentang hal sesat. Yesus mengatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi di dalam Matius 22 ayat 29 itu, sesuatu yang disebut sesat oleh Yesus adalah ketika orang tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi sesat yang dimaksud oleh Yesus atau sesat secara alkitabiah itu adalah ketika orang tidak mengerti kitab suci dan tidak memahami kuasa Allah. Nah, salah satunya terkait hal menjadi pengikut Kristus ini. Menjadi pengikut Kristus ini adalah perihal kuasa Allah, saudara-saudariku. Bukan kuasa manusia. Orang sehebat apapun, presiden, orang kaya raya, siapapun juga di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat orang menjadi pengikut Kristus. Para rasul tidak bisa, para nabi juga tidak bisa. Yang bisa hanya Allah Bapa sendiri. Itu sebabnya saudara-saudariku di dalam Injil juga dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yesus mengatakan begitu. Jadi Yesus yang mendapat perintah dari Allah Bapa, dia memilih siapa saja yang bisa menjadi pengikutnya. Bukan kita yang memilih. Oh, saya suka mendengarkan dari kecil, mendengarkan orang khotbah, mendengarkan pastor khotbah. Kemudian saya kepingin menjadi Kristen, kepingin menjadi pengikut Kristus. Saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak bisa, saudara-saudariku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Demikian kata Yesus. Itu sebabnya di dalam Injil Matius 22 ayat 14, Yesus juga mengatakan, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jadi banyak orang memang yang dipanggil oleh Yesus, tapi sedikit yang dipilih oleh Bapa. Sebab Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Kemudian ayat 65-nya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 65. Demikian ada tertulis. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi tidak ada orang yang bisa datang, yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus, yang sungguh-sungguh mau ikut Yesus, jikalau Bapa tidak memberi karunia kepadanya. Jadi perihal menjadi pengikut Yesus ini, saudaraku, ini mutlak butuh karunia langsung dari Allah Bapa. Tidak bisa lewat usaha manusia, tidak bisa lewat ceramah pendeta, ceramah penginjil, tidak bisa, saudara. Bahkan tidak bisa atas kehendak Yesus Kristus sendiri, tidak bisa. Yesus bisa memanggil orang menjadi pengikutnya ketika Yesus sudah mendapat kuasa dari Allah Bapanya. Karena perihal menjadi pengikut Yesus Kristus ini adalah hal untuk jalan menuju Bapa. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi perihal kita mau menjadi pengikut Yesus, itu adalah perihal tujuan akhirnya kita ketemu Bapa. Jadi Bapa sendiri langsung yang memilih siapa nanti yang akan ketemu dengan Bapa. Sekali lagi Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus jikalau tidak Bapa menariknya, atau jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Ayat 65-nya, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus jikalau Bapa tidak mengaruniakannya. Luar biasa, saudara-saudariku. Maka jika ada di antara saudara dan saya, kita betul-betul menjadi seorang pengikut Kristus, ini sebuah karunia luar biasa. Tidak sembarang orang bisa menjadi pengikut Kristus. Kalau hanya menjadi fansnya Yesus, hanya menjadi Kristen-Kristen abal-abal, Kristen-Kristen KTP, Kristen-Kristen haha hihi, haleluya, haleluya, nyanyi gonjreng-gonjreng di gereja. Kemudian sedikit-sedikit puji Tuhan, sedikit-sedikit haleluya. Itu bisa, sudah jadi gampang, ada banyak. Tapi perihal betul-betul menjadi seorang Kristen secara alkitabiah, tidak bisa sembarangan. Saudara-saudariku, syarat menjadi Kristen itu tidak bisa sembarangan, saudara-saudariku. Di dalam Injil keempat Injil begitu jelas. Yesus menyatakan bagaimana syarat-syarat orang untuk menjadi pengikutku, kata Yesus ya. Jikalau kamu tidak menyangkal dirinya setiap hari. Jadi menyangkal diri itu artinya tidak menuruti keinginan pribadi. Jadi menjadi seorang Kristus, pikiran kita sudah kita serahkan kepada Kristus. Hati kita serahkan kepada Kristus. Cita-cita, hobi kita semua serahkan kepada Kristus. Maka makannya untuk Kristus, bangun tidur untuk Kristus, mandi untuk Kristus, minum untuk Kristus, bekerja untuk Kristus, melayani sesama untuk Kristus, melakukan apapun harus untuk Kristus. Itu baru bisa disebut sebagai pengikut Kristus. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi kalau saya menjadi pengikut, saya mengaku menjadi Kristen, tapi tujuan saya menjadi Kristen adalah supaya bisnis saya diberkati. Itu jelas saya Kristen palsu, saudara-saudara.
Saya ikut Yesus, saya berdoa kepada Yesus supaya hidup saya berkelimpahan, supaya hidup saya diberkati. Itu jelas Kristen palsu. Kristen yang sejati orientasi hidupnya sudah tidak seperti itu. Yesus dijadikan sebagai Tuhan. Tuhan. Tuhan itu artinya kurios ya. Itu atau Lord. Itu artinya orang yang ditaati, orang yang diikuti. Jadi saya menjadi seorang hamba bagi Tuhan Yesus. Jadi bukan keinginan saya, kemudian Yesus saya suruh-suruh. Tuhan Yesus tolong berkati rumah saya, tolong berkati anak istri saya, tolong berkati keluarga saya. Kalau doa saya setiap hari seperti itu saya bukan pengikut Kristus. Tapi saya sedang menjadikan Yesus Kristus sebagai budak saya, sebagai penolong saya. Tuhan tolong berkati makanan ini, tolong berkati ini, tolong berkati ini, tolong. Yesus itu saya jadikan sebagai babu saya, sebagai penolong saya. Tapi kalau saya betul-betul menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya, maka saya sudah tidak lagi menyuruh-nyuruh Yesus untuk berkati. Tidak. Tapi saya menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Sehingga apa yang Yesus katakan, baik saya lakukan. Apa yang Yesus inginkan, baik saya lakukan. Itu saudara-saudaraku. Syaratnya Yesus juga mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Pikul salib artinya mau rela menderita untuk Kristus. Seberapa banyak? Seminggu sekali? Bukan. Setiap hari. Di ayat Injil juga dikatakan bahwa barang siapa yang mengasihi bapaknya atau ibunya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Jadi syarat menjadi pengikut Yesus tuh harus mengutamakan Yesus lebih dari ayah, ibu, orang tua, anak, istri, suami, bahkan nyawa kita sendiri. Baru kita bisa layak menjadi Kristen. Jadi syarat menjadi Kristen itu betul-betul nggak main-main, saudara-saudariku. Kalau hanya menjadi Kristen abal-abal, Kristen palsu, Kristen ber-KTP, Kristen agama, bisa. Tinggal cap di KTP, plek, agama Kristen, jadi sudah Kristen. Pergi ke gereja pakai kalung salib yang gede, suka nyanyi-nyanyi lagu rohani, Yesus, Yesus, Yesus. Sudah orang taunya Kristen. Tapi di hadapan Yesus Kristus itu belum Kristen. Kristen sejati harus sesuai persis dengan syarat yang Yesus berikan. Kalau tidak sesuai, Yesus katakan tidak layak bagiku. Maka saudara-saudariku, di dalam Injil Yohanes juga dikatakan, ketika Yesus memberikan suatu syarat-syaratnya, kemudian banyak orang, Yohanes 6 ayat 66 ya dikatakan, orang-orang kemudian mengatakan bahwa ini ajaran keras. Maka banyak kemudian murid-murid yang mau ingin menjadi murid kemudian meninggalkan Yesus. Sempat pengen jadi Kristen, tapi kemudian mengundurkan diri. Yohanes 6 ayat 66. Mengapa? Karena syarat menjadi Kristen yang serius, yang betul-betul Alkitabiah, itu tidak mudah. Itu sebabnya ini keterpilihan. Menjadi Kristen yang Alkitabiah, keterpilihan. Siapa yang milih? Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi aku yang memilih kamu. Kata Yesus juga, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kata Yesus juga, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jikalau Bapa tidak mengaruniakannya. Haleluya, saudara-saudariku. Jadi Kristen, jika hari ini kita melihat banyak orang mengaku Kristen, termasuk diri saya mengaku Kristen. Tapi jika syarat-syarat yang diberikan oleh Yesus di Alkitab belum saya lakukan, atau belum kita lakukan, maka kita pada hakikatnya bukan Kristen, saudara-saudariku. Bukan Kristen. Kalaupun kita ngotot mengaku diri sebagai Kristen, pada hakikatnya jika syarat-syarat yang diberikan Yesus belum kita penuhi, maka kita hanyalah Kristen palsu. Jelas, saudara-saudariku, Kristen yang asli adalah anugerah dari Bapa. Maka bersyukur dan berterima kasihlah jika ada di antara kita yang betul-betul merasakan diri kita adalah Kristen yang asli. Saudara-saudariku, menjadi Kristen yang Alkitabiah atau yang sejati, itu tidak harus nunggu nanti Yesus datang kedua kali kemudian tanya, Yesus saya Kristen asli atau bukan. Tidak, saudara.
Sudah begitu jelas ayatnya di Alkitab bisa kita lihat. Alkitab yang diterjemahkan dalam seluruh bahasa manusia di dunia ini. Segala bahasa ada terjemahan Alkitab. Dan di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa membaca bagaimana syarat-syarat menjadi murid Yesus atau syarat-syarat menjadi Kristen. Jelas sekali. Jadi kita bisa lihat, saya memenuhi syarat enggak harus nunggu besok atau lusa. Hari ini juga saudara bisa buka Alkitabnya dan cek dengan mata kepala sendiri. Saya sudah Kristen sejati atau bukan? Saya sesuai dengan syarat Kristen yang diberikan oleh Yesus atau bukan? Jelas saudara-saudari, begitu terang benderang. Jika kita belum memenuhi syarat yang diberikan oleh Yesus Kristus, jelas kita bukan Kristen yang asli. Kalau kita masih ngotot pengen menyebut diri Kristen, kita adalah Kristen palsu, saudara-saudara. Kristen yang asli adalah persis seperti yang tertulis di Alkitab. Yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuh hati, jiwa, dan raga hanya untuk Kristus. Tidurnya setiap hari untuk Yesus Kristus. Bangun tidurnya untuk Yesus Kristus. Makan, minum, bercengkrama dengan keluarga, bercengkrama dengan teman, bisnis, mengerjakan segala sesuatu, melakukan hobinya. Semua demi kemuliaan Kristus. Itulah Kristen. Jiwa dan raganya sudah ditebus, dibayar, diserahkan kepada pemiliknya, kepada tuannya, yaitu Kristus. Sudah tidak punya hak lagi atas diri pribadinya. Seorang Kristen sejati sudah tidak punya hak lagi atas dirinya sendiri. Haknya sudah diserahkan sepenuhnya oleh Yesus, sang penebusnya. Sudah ditebus, dibayar lunas, menjadi milik Kristus. Demikian saudara-saudariku, itulah Kristen yang sejati. Maka bersukacita dan bersyukurlah, sebab menjadi Kristen sejati hanya bisa terjadi jika karena anugerah karunia Allah Bapa. Yohanes 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus jika tidak Bapa yang mengaruniakannya. Sekian. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Terpujilah Yahweh, Bapanya Yesus, Allahnya Yesus.